Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat hari Jumat yang jelas. Selamat hari Jumat yang jelas. Kita agak berbeda sedikit suasananya ini, seperti dua opa-opa yang sudah habis tai chi. Duduk-duduk di taman, di kita taman ngobrol-ngobrol gitu ya, kita gitu. ngobrol-ngobrol Tinggal gitu. udah teh aja nih. Iya, tinggal kurang teh aja. Masih bersama saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Masih di Random Jumat, kita ngobrol-ngobrol di penghujung 2020 ini. Iya, kita ngomongin tentang apa nih, Van? Karena ini penghujung 2020, bagaimana kalau kita ngobrolin 2020 aja? 2020 ini menurut gue tuh event gitu ya, bukan tahun ini tuh. Iya, betul. Kalau orang zaman dulu ya, angkatan-angkatan atas kita gitu, tahun yang diingat kan 98. Ya, Wah, jadi ya. semua itu sebelum 98 dan Sesudah sesudah 98. Kayaknya kalau angkatan yang baru-baru mungkin disebut milenial, sebelum 2020 dan sesudah 2020 ini jadi kayak BC gitu. Iya. Before Corona. Iya, gue juga dulu ngitung waktu itu cut off-nya 98. Karena Iya. dulu 98, ya kalau dibilang ikutan mah ikutan lah gitu. Iya. Masih mahasiswa soalnya. Betul. Dikit lagi lulus. Nah, tapi 2020 ini emang kayak ya itu gue bilang 2020 itu bukan tahun, 2020 itu event. Iya, betul. Event dunia gitu, Betul. sepanjang tahun gitu. Buat lu apa pelajaran yang paling penting yang diajarkan oleh tahun 2020 ini, Pak? Waktu bulan-bulan April itu kan kita mulai pandemi kan, sebetulnya kan berita pertama Desember 19, Iya. makanya COVID-19 karena 2019 Desember. Januari kalau nggak salah tuh Wuhan lockdown. Iya. Gue udah feeling tuh, ini kalau tembus, karena waktu itu kan Imlek ya. Iya. Kalau trafiknya tembus pas Imlek itu, ini mah dunia gitu. Jadi Februari lah terutama, Februari itu gue udah mikir, ini kita pasti akan ngalamin kayak gitu. Iya. Cuman nggak kerasa seberapa lama aja gitu. Nah, Maret, April itu gue udah mulai mikir, pelajaran penting yang gue pelajari adalah dari 2020 adalah kalau lu bisa pengen sesuatu dan bisa, kerjain. Karena kalau dibesokin mah belum tentu bisa lagi. itu pelajaran gede, karena gue tuh sempet mikir gitu di Februari itu, gue tuh merencanakan personally ya, gue merencanakan mau traveling agak jauh gitu dan agak lama tadinya. Gue pikir gue mau ambil cuti, karena semester belum mulai kan. Iya, betul. Gue mau ambil cuti rada panjangan, habis gitu gue traveling yang rada jauh gitu, island hopping atau apa gitu, atau ngunjungin teman-teman gue di beberapa universitas di Indonesia Timur gitu. Februari terus kan gue pikir entaran deh gitu. Iya. Entaran deh itu tuh yang kuncinya. Begitu lu entaran deh, ya udah gitu. Iya. Habis gitu Maret masuk semesteran, gue masih berpikir ya ini udah mulai agak tipis nih harapan gitu kan. Begitu diputusin, ya udah kita mulai semester Maret tahun lalu itu, semester itu kita work from home. Gue pikir udah kelar ini mah, rencana jalan gue udah bubar aja gitu. Dan ya practically sejak Maret 2020 sampai sekarang, karena gue ngajar ya masih WFH gitu. Jadi gue keluar ya syuting Random Jumat aja gitu, sama syuting yang lain lah gitu. Selebihnya mah ya paling belanja pulang udah gitu. Nah, jadi ya boro-boro mau mengunjungi teman-teman di kampus lain di belahan lain Indonesia gitu ya. Kejayan aja gua mikir. Iya. Jadi pelajaran penting menurut gue di 2020 ini, pelajaran pentingnya adalah kalau lu pengen sesuatu dan pas lu bisa, buruan lah gitu. Jangan dikerjain jangan gitu ya. dibesokin gitu. Iya, betul. Lu sendiri Kalau gua tuh mirip-mirip, Van, ya. Dan ini gue mau kasih semangat sama teman-teman yang bisnisnya atau usahanya atau passionnya di bidang traveling ya, pariwisata. Okay. Ya, baik di pesawat terbang, tour operator lah, tour guide lah.
kalian mungkin nganggur sekarang, nikmatin aja. Sebentar lagi kalian akan sibuk sampai karena menurut semua gua orang pada jalan ya. satu hal yang gue pelajari adalah pentingnya traveling di tahun 2020 ini. Karena terus terang ya, kan ada yang bilang everyone is on the same storm but not in the same boat gitu ya. Kalau gua mah ya bersyukur bahwa penghasilan sih ada gitu. Ya, jadi boleh dibilang nggak berkurang lah. Ya, jadi semua yang gua lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu gua lakukan juga semuanya gitu kan. Penghasilan juga ada, sekolah juga masih gitu kan. Keluarga juga masih ada, makan masih bisa. Tapi nggak ada traveling. Ya, nggak bisa traveling karena lu tahu kerjaan gua kan traveling ketemu customer ke sono. Customernya sih tetap beli di telepon atau pakai email atau pakai Zoom, akhirnya dia beli. Nah, jualan mesin mah mesinnya nggak lu anter ya. Betul, mesin sendiri ya, mesinnya kan dikirim diantar sih, tapi pakai truk gitu kan, pakai kontainer. Tapi dengan nggak ada terbang ke customernya, business meeting, terus nyobain makanan-makanan di sini di sono, bisnis berjalan ya, uang berputar. Tapi pada saat bulan September, gue mulai berpikir, what is the point of doing all of this gitu. Gue nggak merasa sebegitu pentingnya, karena memang mungkin ini salah satu masalah dan gue dapat masukan dari satu psikolog yang betul-betul bagus gitu ya pas gue ikut seminar online, yaitu mungkin stres kita nggak meningkat waktu COVID ini ya kan. Kalau kita masih punya kerjaan, gajinya sama, masih sibuk juga gitu. online mungkin stres kita nggak meningkat, tapi kemampuan untuk menahan stres ini yang turun. Biasanya bisa makan ke sini, makan ke situ. Biasanya banyak reliefnya ya. Betul, sekarang biasanya banyak relief dan sekarang jadi nggak mentok. Dan ini gue semakin menyadari betapa pentingnya traveling itu gitu. Bahwa, dan kebetulan akhir tahun bulan November kita dapat kesempatan gitu untuk nginep di Jakarta. Kalau nggak COVID nggak mungkin gue nginep dari Serpong ke Jakarta gitu ya. Kebetulan kita dapat voucher salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, dan itulah sejak bulan Februari itu kali pertama kita sekeluarga sama anak-anak nginep di situ. Anak-anak gua yang biasanya makannya susah kalau di rumah, di situ nggak usah disuapin, makan sendiri. Dan ternyata mereka juga stres gitu kan, karena mereka juga tadinya bisa ke sekolah terus nggak bisa. Dianya mah mungkin masih kecil ya, anak gua kan masih 2 sama 5 tahun. Mungkin mereka nggak begitu ngerasa, tapi dia juga stres sekolah online terus gitu ya. Jadi menurut gua traveling itu penting. Dan teman-teman kalau misalnya gua mah males traveling, gua mendingan beli TV, beli baju, beli sepatu. Selama pandemi ini kita bisa loh beli TV, beli baju, beli sepatu, bisa loh. Bisa. Dan traveling yang nggak bisa. Dan ternyata semua itu tidak ada gunanya buat gua yang seneng traveling gitu ya. Karena lu beli baju buat dipakai kemana gitu. Iya betul, bisa sih, ya kan, bisa. Gue inget tuh bulan-bulan apa ya, Juni apa Juli gitu, ada teman gue bilang kan, Kang, keren pisan ya ada sepatu boots keren gitu kan. Gue tuh selalu pakai boots kan, lu tahu gue selalu pakai boots. Selalu wah ini keren pisan bootsnya, merek ini gue sering dengar tapi gue belum pernah pakai gitu. Terus setelah gue pikir-pikir lagi, tapi kalau gue beli mau gue pakai kemana? Iya, ya kan? Lu bisa beli barangnya gitu loh, tapi nggak ada. Dan di rumah mah lu nggak pakai sepatu. Betul, lu pakai sendal gitu kan. Dan akhirnya lu irit. Artinya pengeluaran lu akan berkurang. Lu akan melihat bahwa tahun ini itu kalau dari perusahaan tuh paling kelihatan apa? Klaim asuransi kesehatan menurun jauh. Malah turun ya. Malah turun karena orang takut berobat, orang jaga kesehatan. Orang jaga kesehatan, jadi semua orang sehat gitu kan. Jadi orang nggak keluar rumah. Artinya ada benefitnya sih, nggak keluar rumah itu lebih irit, lebih hemat, lebih sehat. Tapi kalau besok ada kesempatan, biarin lah masuk angin dikit. Gue bener nggak? Jadi makna kehidupan tuh bukan di situ. Berubah gitu ya. Berubah, jadi visi lu berubah. Iya, gitu. visi gue jadi berubah gitu. Artinya ternyata jalan-jalan tuh sepenting itu gitu. Dan membuat orang bisa stres karena nggak jalan-jalan. Padahal semua kebutuhannya tercukupi gitu kan. Nggak ada yang kurang, tapi tetap aja stres gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya buat teman-teman yang di sektor pariwisata, makanya tenang aja, sabar aja. Anggap aja ini disuruh istirahat dulu, tapi abis ini kalian akan panen besar-besaran. Karena gua aja udah kebayang nih, begitu vaksin selesai, artinya pandeminya berakhir, udah kebayang nih. Kata Irfan tadi, apa yang traveling ke Indonesia Timur, ya, ke Ambon, kemana. Iya, lu pikir kan? Begitu vaksin, udah ya kita masih protokol kesehatan masih dijalankan, prosedur kesehatan masih dijalankan, tapi sudah ada vaksin, orang sudah bisa traveling lagi. Gue bisa cuti agak panjangan lagi. Itu universitas-universitas di
beberapa kota di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku dan Papua itu sudah ada di list. tadinya formatnya adalah mau nyari kesempatan jadi dosen tamu atau apa. Iya. Udah berubah. Pokoknya kesana aja dulu. Mau jadi tamu atau mau enggak juga nggak apa-apa. Cuman mampir ke kantinnya doang juga nggak apa-apa. Gue jajan di kantin mahasiswanya aja lah gitu. gitu. Bakar di Universitas Tambolaka, Sulawesi Tenggara gitu. Nah, kayak apa rasanya gitu. Pokoknya gue nyobain kantin mahasiswanya juga nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi tahun ini, tahun 2020 itu di 1 Januari itu udah banjir loh, Van. Ingat nggak? 1 Desember tuh banjir. Gue sih nggak kena hujan banjir. Deras ya, malam tahun iya, baru tuh hujan deras dan Jakarta banjir besar kan. Gue nggak kena banjir, tapi tanggal 1 tuh gue ke Jakarta. Karena gue berpikir bahwa daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan, gue naik mobil ke Jakarta dan kaget, tol Kebonjeruk banjir gitu. Dari situ tuh mulai, ya abis itu baru Wuhan. Wuhan abis itu kita lockdown di pertengahan Maret kalau nggak salah ya. Kita kan pertama pengumuman tuh Maret, pengumuman 2 orang gitu. Iya betul. Abis itu ya sampai sekarang lah. Iya gitu sampai sekarang. Gue ingetnya itu ya itu karena kan gue di kampus ya, ada mahasiswa datang ke kampus gitu segala macam. Tapi terus kemudian dengan kondisi-kondisi PSBB dan lain-lain, akhirnya kan memutuskan bahwa ya udah kita school from home gitu. Waktu itu belum ada dari pemerintahnya, malah belum mulai itu, belum wajib gitu school. Gue di kampus udah. Nah, habis itu kan itu berubah cepet banget tuh, gue inget tuh dari tadinya kita hari ini gue meeting tuh bilang oke, staff masuk 3 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Besok paginya meeting nggak usah ada yang masuk, langsung semuanya berubah gitu. Dan itu ya itu ya dari awal tahun tuh kayak series of event itu, dari hujan, banjir, betul. Ini itu terus langsung deng gitu. Iya. Nah, habis itu ya udah rolling sampai sekarang. Iya. Tapi Ki, gue mau meng-highlight satu hal ya, bahwa di Indonesia ini solidaritas masyarakat ya. Ini barangkali lupa itu kan, orang kita kan suka lupa kan. Jadi tahun 2020 ada apa aja mungkin kita lupa gitu. Tapi solidaritas masyarakat waktu awal pandemi sebetulnya sampai sekarang itu hebat banget loh, Van. Kita tinggal di daerah Serpong ya. Waktu Maret April itu yang namanya mobil berhenti keluar terus bagi-bagi makanan buat Gojek. Banyak itu ya. Itu banyak banget. Bukan itu. Aneh gitu loh. Itu banyak banget. Pokoknya setiap hari ada aja, termasuk kita juga nyumbang ke warga sekitar. Kita waktu itu nyumbang ke lembaga Aikman, Jalan Sutra, kalau nggak salah 2 bulan nyumbang makan siang untuk Aikman gitu. Jadi kalau menurut gue sih, ya ini kadang-kadang kan nggak ada di berita. Ya, orang Amerika, orang Australia kayaknya keren-keren gitu. Sorry, di Indonesia itu kenapa ekonomi drop tapi semua bisa berjalan dengan baik? Itu adalah karena kita punya gotong royong itu jalan gitu loh. Sama ini kalau yang gue pernah nanya nih istilahnya apa, tapi terus ada yang nyebut itu compassionate economy katanya. Jadi compassionate buying. Jadi begitu orang, wah gue dirumahin nih, gue nggak bisa kantor karena banyak yang diberhentiin kan, dirumahkan atau diberhentikan. Terus kan mulai, gue sekarang jualan roti, gue sekarang jualan kue, gue jualan cireng isi dan lain-lain. Atau nasi goreng gue biasanya rame nih, sekarang sepi. Itu di sosial media orang beli itu, kalau menurut gue ya, beli mah bukan karena pengen gitu, beli karena gue punya duit, lu punya barang, udahlah kita belilah gitu. Betul. Jadi lebih ke karena compassion aja, lebih karena bukan kasihan sih. Kalau kasihan tuh kan kayak, aduh kasihan gue belilah gitu. Enggak, bukan, tapi kayak gue sebenarnya nggak perlu amat. Tapi kalau gue dapet roti ini ya oke juga gue makan gitu. Jadi gue beli gitu. Nah, itu tuh gue bisa lihat tuh bahwa itu tuh rolling banget, dan beberapa itu bahkan membuat bukan perusahaan lah ya, bisnisnya itu beneran yang tadinya mungkin di Maret April itu mikirnya sementara ini mah sementara gue dirumahin, gue bikin roti lah gitu. Sekarang mungkin udah mikirnya kalau nanti pandemi udahan gue nggak balik kantor, gue jalan roti aja gitu. Betul. Itu tuh gue ngelihat itu banyak, dan itu ya orang tuh kayak baik beli karena gini, beda ya antara dalam tanda kutip charity buying gitu ya, kayak gue punya es teh nih, warung es teh, buat kios es teh, udah berapa hari nggak ada yang beli gitu. Terus orang-orang jawabnya,
Mbak saya beli deh 20, bagiin aja ke sekitar situ. Nah itu charity buying kalau menurut gue. Lu beli karena lu mau bantu orang jualan gitu. Tapi kalau kayak gue pengen nih rotinya, sebenarnya nggak pengen amat, tapi oke lah gue beli gitu. Dan ternyata enak gitu. Itu tuh ya itu lebih ke compassionate buying. Lu bukan mau membantu orangnya secara charity, tapi lebih ke membantu orangnya supaya bisnisnya muter. Iya, gitu. betul. Ya, itu kelihatan banget, dan menurut gue itu ya itu gotong royongnya orang Indonesia tuh di situ. Iya, kelihatan kita kok. punya duit dikit tapi masih punya duit gitu. Iya, punya duit dikit, masih punya duit, kita bagi-bagi sama orang, dan ternyata yang beredar itu cukup gitu. Untuk menghidupi kita secara layak gitu ya. Dan kalau menurut gue sih itu satu ciri Indonesia yang kita perlu bahas gitu loh. Kita perlu perkuat dan kalau bisa disebar-sebar ke orang lain gitu, kasih tahu. Karena kalau nggak salah lu yang bilang siapa ya, kalau di negara-negara barat bilang, oh lu nggak usah ngurusin pengemis itu urusan pemerintah. Di kita enggak. Terus kalau di bidang kuliner nih, banyak orang yang tadi lu bilang jual-jual makanan. Itu gue sering ditanya apa sih impactnya COVID terhadap dunia kuliner. Buka PO. Bener. PO yang pernah gue buka yang paling unik adalah di kompleks ini, yaitu papeda. Kuah papeda sama ikan kakap, kuah asam, kuah kuning, betul. Sama bunga pepaya khas Papua. Gue sampai telepon orangnya, gimana lu bisa makan ini? Dan itu dia masak, istrinya yang masak papedanya. Ternyata orang ini lahir dan besar di Jayapura. Dia lahir besar di Jayapura, terus menikah di Jayapura, punya keluarga, anaknya kuliah di sini, di universitas di sini. Jadi dia sama orang tuanya pindahlah ke sini. Terus kena COVID, akhirnya istrinya masak papeda, bikin papeda sendiri gitu. Dengan sagu yang dikirim dari Papua. Dengan harga 90.000 satu set. Gue bilang gila, ini perfect banget gitu. Dan gue selalu bangga-banggain papeda itu karena gue baru tahu bahwa papeda kalau kita makan di restoran kan papedanya lengket ya. Ternyata kalau dari Papua asli, dan dia bilang ini kalau papeda yang bagus nih begini Pak, dia lebih kayak agar kue gitu, jadi lebih viskositasnya lebih nggak seviskoelastis kalau yang di restoran gitu kan, diputer-puter ini mah nggak bisa, jadi hampir di sendok tuh bisa, sama kuah asam gitu. Dan banyak produk-produk lain yang unik, bagus-bagus. Brambang asem juga pernah ada yang buka PO brambang asem, kita beli juga gitu kan. Dan ternyata inovasinya tuh hebat. Nah di situ kita mengenal makanan karena makanannya. Packagingnya mah biasa aja, tempatnya makan apalagi di rumah. Instagramable bubar. Instagramable bubar, tapi kualitasnya bagus, bikinan sendiri. Dan itu juga ditanya sama orang waktu itu dari Singapura ya, gimana kalau ada orang keracunan? Kamu masak sendiri terus nggak ada license-nya bagaimana? Gue bilang nih, sisa kalau istri gue buka PO, sisanya dimakan sama gue, anak gue. Apakah mungkin istri gue meracunin gue? Mungkin. Kalau anak-anak nggak mungkin. Jadi kita dikritik waktu itu, kenapa nggak ada license katanya, nggak boleh dong jualan-jualan sendiri. Itu yang lu bilang tadi, compassionate economy gitu. Kenapa gue mau beli? Ya pertama barangnya bagus, kedua ini temen gua, itu kan, bukan orang yang nggak kenal. Terus kalau nanti dia nipu gimana? Datengin rumahnya. Iya, datengin rumahnya kan temen gitu ya. Jadi orang Indonesia mah nggak pikir kayak gitu sih, bener gak? Terus kadang, nah kalau dari sisi yang tadi gue bilang compassionate-nya adalah kalau ternyata nggak enak atau bablas gitu, ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Nggak apa-apa gitu. Bukan kita nggak ngehargain duit 100-200 ribu, tapi ya udahlah gitu. Iya, dan ternyata dari semua PO-PO yang kita beli, to be honest, kualitasnya lebih bagus bahkan dari restoran-restoran besar atau hotel-hotel besar gitu. Ya karena mereka masak bener-bener buat dijual dan dia cicipin sendiri. Dan ini juga mungkin karena dia produksi di rumah ya, jadi harga itu ya harga produksinya, dia nggak bayar sewa tempat, packaging dan lain-lain. Ya udah, pokoknya gue bikin bagus harga segini, ya udah gitu, jual gitu. Itu bagus. Dan kreativitas orang tuh dan lah di selama pandemi itu kan orang di rumah banyak ya. Iya. Lu ada yang lu bikin nggak di rumah atau yang lu kerjakan yang biasanya lu nggak kerjakan selama pandemi? IG live. Menjadi itu karena Om William Wongso tuh. Iya, itu Om William Wongso yang pertama. Gila, dia bisa IG live seminggu 4-5 kali. Terus ngajak gua IG live. Terus kenapa IG live? Dia bilang, "Har, kita ini kan biasanya ada sesuatu yang dikerjain, ya kan?
kita nggak bisa bikin seminar, kita nggak bisa bikin tour, mau apa, udah bikin ini aja bisanya, kita bikin aja Om Billy Wongso ya. Duh terima kasih banget. Gue pikir juga ya udahlah bikin aja gitu. Gue tertarik juga untuk bikin IG lah, cuman gue nggak pengen punya IG jadi nggak bikin sampai sekarang. Dan sampai pandemi berakhir kayaknya Twitter nggak ada IG live, nggak ada live-nya. Nggak ada live-nya. Ada flip. Ada flip sekarang, ya, lumayan bisa joget-joget. Gue selama pandemi ya, gue melakukan banyak hal yang sebetulnya bukan nggak pernah gue lakukan di rumah, tapi biasanya gue lakukan di lab, tapi sekarang gue lakukan di rumah. Gue nyobain bikin keju sendiri. Jadi gue gue ngorder susu segar beberapa liter lah, 10 literan ada kali gue. Terus emang bisa ngorder susu enzimnya bisa di ya itu karena banyak tiba-tiba sekarang yang jual segala macam. Oh buka PO kan kalau di supermarket mah nggak ada susu segar. Maksud lu susu segar dari sapi yang belum diolah kan? Terus dan gue juga baru tahu di Tangerang ternyata ada gitu. Peternakan sapi? Yang nggak tahu peternakannya dari mana, tapi dia bilang gue pesan malam ini besok pagi dikirim gitu. Oh oke. Terus enzimnya segala macam kan, cheese setnya gue, ya, terus apa block pressnya segala macam, sampai jadi. Terus itulah kalau lu nggak punya Instagram nggak kelihatan, Van. Iya, emang jangan lah. Kalau kelihatan nanti gue juga baru tahu lu bikin keju. Banyak tuntutan nanti bikin lagi Pak gitu. Berapa sekilonya? Enggak, itu buat konsumsi sendiri. Terus gue beli distiller etanol. Oke. Yang kapasitas 12 liter gitu. Airlock maksudnya. Distiller. Bukan distiller. Distillation unit. Ya. 12 literan gitu gue beli. Terus banyak lah gue kerjain sendiri gitu yang biasanya gue kerjainnya di lab gitu. Gue main-main kayak gitu biasanya di lab gitu. Terus akhirnya karena nggak bisa ke lab kan, you can take out me from the lab, but you cannot take lab from me. Gitu. Ya lah, gue bikin lab lah di rumah gitu. Enggak, tapi ini bukan another episode of Breaking Bad, jadi tidak perlu dicurigai yang tidak gitu. Gue paling mentok bikin alkohol 70% buat cuci tangan. Iya Fadia. Kalau bikin pip, itu enggak sisa paginya maksudnya. Jadi banyak itu. Oh ya, paling yang perubahan lain ya adalah selama WFH ini gue selalu membawa bekal ke tempat kerja. Iya, gue juga. Karena dari dapur ke meja depan itu dekat ya, jadi gue selalu membawa bekal ke. Kalau gue kan tetap meeting ya, tetap keluar ya. Tetap kalau gue. Tapi gue tidak pernah makan di luar mobil sekarang. Rekor gue adalah gue ke Walahar beli pepes Walahar sama lalap sama sambal sama ayam goreng dan gue makan di mobil. Iya, gue melakukan semua komplit set di mobil. Gitu. Gue melakukan itu juga. Iya. Jadi beli, ambil, duduk di mobil, makannya di mobil. Iya. Itu gue melakukan itu. Dan kalau lu ke rest area sekarang banyak mobil-mobil berjalan dengan mesinnya jalan terus kacanya ditutup, AC-nya nyala. Lu pikir lu sendirian ternyata enggak, orang-orang begitu. Soalnya gue masih belum terlalu tenang untuk makan di restoran gitu. Sama. Waktu itu kita kan sempat syuting juga di episode pertamanya Random Jumat yang visual ini kan kita di kafe ya. Iya. Walaupun kita milih-milih kan. Kafenya itu outdoor. Milih yang outdoor. Di smoking area lah yang ada pergerakan udaranya dan nggak ada AC. Kita mencari kafe yang tidak terlalu ramai dan untungnya di Serpong ini banyak. Dan luas. Jadi ya selama itu ya kita bertemu orang paling 3 orang 4 orang meskipun jauh-jauh. Jadi gue tuh belum tega tuh duduk makan di restoran gitu tuh belum berani lah kalau bilang gitu ya. Nggak apa-apa kan mengikuti protokol kesehatan, nggak, gue di mobil aja lah makan. Iya, gue juga sama. Tapi ya mudah-mudahan 2020 ini menjadi kenangan yang tak terlupakan gitu ya. Karena ini sejarah sih. Iya, sejarah. 2021 kan sebentar lagi datang gitu ya. 2020 selesai. Sebetulnya kalau pandemi mah mungkin masih berlanjut ini ya kan, karena vaksinnya paling nggak sampai Juni pertengahan Juni ya, mungkin Mei, pertengahan tahun 2021 baru agak vaksin. Tapi 2020 ini menurut kalau gua sih melihatnya ya Van ya, tetap lebih banyak positifnya. Ya. Banyak sih yang positif kan. Iya.
tetap 8.000 kemarin. Iya. Yang positif. Tetap lah, Mbak. Maksud gua gini ya. Mas, sorry, kita bukan ngetawain yang positif, bukan. Kita prihatin sama Iya, yang kita positif. prihatin. Maksud gua gini, apa ya? Umat manusia ini lagi belajar gitu. Dan zaman sekarang di mana teknologi udah canggih, kapan sih terakhir meteor mau masuk ke bumi terus kita mikir caranya gimana supaya meteornya belok? Kan apa nggak banyak masalah-masalah besar seperti itu gitu lah. Masalah yang ya nyerangnya kan? sedunia. Iya, yang maksudnya nuklir udah beres, apa-apa udah selesai. Ya satu sama lain mau perang-perangan itu mah biasa gitu kan. Tapi ancaman besar di dunia modern ini baru sekarang ini kan, baru tahun 2020 menurut gua, ketika ada ancaman penyakit gitu ya, virus, dan menurut gua sih walaupun sambil ngoceh-ngoceh seluruh dunia tuh bekerja sama dengan baik. Iya. Menurut gua sih ya, semua lab fokus, benar. semua komunitas sains itu bekerja sama untuk melawan satu penyakit ini. Nah, berikutnya menurut gua tinggal kita menemukan teknologi warp. Nah, abis itu kita didatengin oleh Romulan. Selamat datang di Star Trek Enterprise. Star Trek Enterprise akan dimulai gitu ya. Jadi 2021 kemarin sudah ada apa yang katanya apa tiang-tiang besi yang nancep di mana. Oh iya itu Romulannya udah mau mendarat. Dia udah tahu nih 5 tahun lagi 10 tahun lagi bisa lah orang bumi ini warp speed gitu. Dan penjelajahan antar planet akan dimulai. Iya, gitu, ya. iya. Walaupun demikian kita berharap semoga tahun 2021 lebih baik. Iya. Ya kan? Dan gini, kalau pandeminya udahan, semuanya udah kembali normal, kompaknya jangan hilang. Iya betul, gitu. kompaknya jangan hilang. Hal-hal yang compassionnya jangan hilang. Hal-hal baik yang kita pelajari kemarin kayak misalnya, oh ternyata meeting itu cukup dengan online kok kalau emang nggak perlu amat ketemu gitu. Lakukan itu terus aja gitu. Iya, terusin aja betul. Gitu. Dan kalau bisa traveling ayo kita lanjutkan gitu ya. Karena dunia ini waktunya terlalu sempit untuk kita lihat semua kan gitu. Jadi mudah-mudahan pelajaran tahun 2020 ini bisa membuat kita lebih menikmati hidup, lebih mensyukuri apa yang kita punya gitu kan. Dan tahun 2021 kita hadapi dengan lebih semangat. Lebih gitu, baik ya. lah insya Allah ya. Iya. Dan dengan demikian kita mengakhiri episode Random Jumat untuk tahun ini. Iya. Tahun ini di akhir-akhir kita mencoba visual. Ini juga terobosan-terobosan baru yang kita coba di 2020 gitu. Iya. Mudah-mudahan 2021 rada lebih bagusan kameranya, studionya juga lebih enak. Ini mulai gelap. Kita buru-buru. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di versi YouTube-nya. Mau gue bilang terima kasih untuk semua yang udah nonton. Masukan, kritik, saran, komentar, subscribe, like-nya juga terima kasih. Ya. Lumayan loh ini saling subscribe. Iya, lumayan dan mudah-mudahan tahun 2021 Random Jumat kembali dengan ide-ide yang lebih fresh lagi ya. Saya Irfan Kartiwirya dan saya Harnas. Yang mau liburan akhir tahun jangan lupa pakai masker, bawa semprot-semprot dan tetap jaga diri supaya aman. Iya, jaga diri semuanya, sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah di 2021. Bye.